Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبه. رواه الترمذي. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah subhanahu wa ta'ala karena apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatannya, dan cintailah aku karena cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang cintanya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus dan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah secara umum. Rasul mengatakan dalam hadisnya, ahibbullaha, cintailah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat ini adalah kalimat perintah yang merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang mencintai Allah itu wajib bagi hambanya. Bagaimana tidak? Karena Allah telah memberikan lima yaghzukum bihi min ni'amih. Allah telah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita dari segala macam kenikmatan. Kalau kita pengen tahu arti nikmat itu, kalau yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali dan yang dijelaskan oleh para ulama secara global, kullu ma yuhmad akibatuhu, segala hal yang diberikan oleh Allah yang di akhirat kelak kita akan mendapatkan kebaikan sebab hal tersebut. Nikmat itu bukan hanya sehat, bukan hanya bisa bernafas, bisa melihat, enggak. Karena terkadang orang bisa melihat, tapi kenikmatan melihat itu digunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan yang demikian tidak disebut nikmat secara hakikat, tapi disebut na'mah atau nikmah. Karena arti na'mah atau nikmah itu adalah kullu ma yudhammu akibatuhu, setiap hal yang dicela akhirnya. Jadi terkadang orang sakit, tapi sakit itu pada hakikatnya adalah nikmat. Lu kok bisa? Ini contohnya. Anak atau orang yang sakit. Orang yang sakit minum obat. Obat itu pahit atau tidak? Pahit ya.
Kalau kita menilai obat karena pahitnya, berarti obat itu adalah nakmah atau nikmah. Tapi arti nikmat itu bukan saat itu, tapi setelahnya. Habis minum obat, badan kita akan segar, sehat kembali dari sakit tadi. Berarti obat itu walaupun rasanya pahit, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena setelahnya kita sembuh. Begitu juga ujian dari Allah di dunia ini, sakit atau hal-hal yang lainnya, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita sabar, kalau kita menyenangi, ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah tadi, maka di hari kiamat, walaupun itu gak enak di dunia, di akhirat kelak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau secara zahir itu adalah nikmat. Mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang diridhai oleh Allah, maka itu adalah lebih besar daripada yang lainnya. Karena itu Rasul mengatakan al-imanu nisfani. Iman itu ada dua. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuhnya sabar, separuhnya adalah syukur. Nah, dengan dua hal ini menyempurnakan satu sama lain. Syukur tok gak sabar gak bisa, sabar tok gak syukur juga gak bisa. Semuanya harus bergandengan. Lah, karena kita telah diberikan dengan berbagai macam kenikmatan. Wah, kalau kita mau menghitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kalian ingin menghitung kenikmatan Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan setiap nafas dari nafas kita itu bagaikan permata yang tidak ternilai harganya. Kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap nafas yang Allah berikan kepada kita, satu nafas aja, itu kalau dihargai tidak bisa dihargai, tidak ternilai. Bagaikan permata yang tidak ternilai harganya. Kita nggak bisa nafas sekali aja, nyantol, keselak, gimana rasanya? Wah, berat. Apalagi sekarang masa-masanya ya, banyak orang tiba-tiba sesak nafas, butuh oksigen tambahan. Padahal masya Allah, ini bumi Allah ini penuh dengan oksigen, tapi butuh dengan oksigen buatan manusia. Keliru nggak? Namun keliru nih. Ya, seharusnya cukup dengan oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sesek. Itu sesek itu karena apa? Bukan karena kurang oksigen. Itu pikirannya yang membuat sesek. Coba pikirannya rileks, tenang, nggak akan sesek. Ya, kecuali paru-parunya infeksi. Nah, masuk akal karena memompanya kurang bagus. Tapi kalau kurang oksigen, nggak ada kurang oksigen. Oksigen ini luar biasa Allah berikan kepada kita ya. Ya, sebetulnya oksigen yang dijual itu bukan karena oksigennya yang dibutuhkan, tekanannya yang dibutuhkan. Karena pompanya paru-paru kita nggak bagus, makanya harus sampai cepat. Ya, apa istilahnya itu? Apa istilahnya? Hah? Iya, saturasinya ya, saturasinya terlalu cepat. Padahal standarnya 9,6, 9,7. Ini sampai 5,4. Ya wis. Bismillah mari ngono ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un mari ngono. Alhasil kenikmatan Allah sangat besar. Bahkan Imam Ghazali mengatakan kalau dihitung kenikmatan menghirup udara dan mengeluarkannya. Menghirup udara dan mengeluarkannya. Secara global kita menghirup, subhanallah, kok gak yang kehirup karbon dioksida tok ae. Ya, yang kita hirup justru lebih banyak oksigennya. Kok iso milih? Kemudian yang kita keluarkan kok karbon dioksida, kok gak oksigen yang keluar? Itu kan kenikmatan dari Allah. Tanpa kita memilih, itu otomatis ketika kita menghirup, yang kita hirup itu tentunya kalau di sekitarnya ada oksigen ya. Yang kita hirup adalah oksigen. Tapi yang kita keluarkan karbon
dioksida. Itu kan sudah menandakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Belum kenikmatan yang lain yang ada di dalamnya yang tidak bisa diolah oleh manusia. Yang hanya bisa menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kenikmatannya, bahkan katanya Imam Ghazali sampai ratusan ribu bahkan jutaan dalam menghirup udara dan mengeluarkan. Dalam menghirup udara dan mengeluarkan ada ratusan ribu sampai jutaan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini masih menghirup. Bahkan cerita mungkin yang sering kita dengar, Bani Israel yang beribadah kepada Allah 500 tahun kemudian diperintahkan oleh Allah masuk surga karena rahmatnya Allah. Bani Israel tersebut mengadu, "Ya Rabb, masukkan aku surga karena amalku, aku 500 tahun ibadah." Katanya Allah, timbang dengan satu kenikmatan penglihatan, satu saja. Dengan kenikmatan penglihatan, ibadah 500 tahun enggak bernilai. Enggak bernilai. Karena itu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah sangatlah besar. Tugas kita kalau mau memperbanyak ibadah, percuma ibadah kita walaupun banyak enggak dinilai oleh Allah. Yang dinilai itu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tujuan mendekatkan diri adalah mencintai Allah. Lah mencintai Allah hukumnya adalah wajib, setiap orang harus mencintai Allah. Kalau ada orang mengaku aku enggak cinta kepada Allah, kafir. Ya, kalau nggak cinta kepada Allah kafir. Kalau belum cinta itu kita memang. Ya, tipe kita ini tipe yang belum cinta Allah. Kalau ngaku cinta ya. Ya, kalau ngaku kita cinta Allah ya, tapi kalau benar-benar cinta belum. Tapi insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang dipilih Allah untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mencintai Allah karena Allah telah mengguyurkan kepada kita banyak daripada rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya dan yang lain sebagainya. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintai aku karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau cintailah aku agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, karena bisa memiliki dua arti di sini. Bisa diartikan cintailah aku karena untuk mencintai Allah, atau cintailah aku sebagai bukti cinta kepada Allah. Sama-sama benarnya. Kalau kita artikan yang pertama, cintailah aku agar mendapatkan cinta Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan mengatakan kepada umatnya, "Wahai umatku, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku." Nah, mengikuti Nabi Muhammad, namanya mengikuti itu tanda cinta. Ya, tanda cinta. Contoh buruk. Tapi itu bisa dijadikan bahan pemikiran. Satu anak cinta pemain bola, pasti gaya rambutnya pengen ngikuti, gaya pakaiannya pengen ngikuti. Itu gambaran dia mencintai. Aku cinta tapi gak melok, gak lapo-lapo, bohong. Ya. Tandanya cinta itu pasti mengikuti. Berarti kalau kita mengikuti, kita adalah mencintai. Lah kepada Nabi Muhammad juga demikian. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad karena bukti kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Aku gak usah cinta Nabi Muhammad, langsung cinta Allah, gak bisa. Cara untuk mencintai Allah lewat Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lah untuk mencintai Nabi Muhammad mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, ya, mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka selain kita mencintai Allah, bentuk cinta kita kepada Allah dengan mencintai Nabi Muhammad, setelah itu kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni lihubbillah. Kalau diartikan yang kedua, cintailah aku karena sebagai persyaratan cintailah aku untuk mendapatkan cintanya Allah. Cintailah aku untuk mendapatkan cintanya
Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencintai seseorang, otomatis orang yang berhubungan dengan orang tersebut, yang dicintai orang tersebut, mau nggak mau kita akan mencintainya. Kenapa? Kalau kita nggak mencintainya, kita nggak akan mendapatkan cinta orang yang kita cintai. Ya. Kita mencintai A, mau nggak mau anaknya A akan kita cintai. Kalau kita ngomong aku mencintai A, anaknya nggak seneng, nggak bisa. Kamu tidak akan mendapatkan cintanya A kalau kamu masih hanya mencintai A-nya saja. Tapi kalau keluarganya dicintai, dia akan dicintai. Sama Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, cintai Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahla baiti lihubbihi. Cintailah keluargaku sebagai bukti cinta kalian padaku, atau cintailah keluargaku untuk mendapatkan cintaku karena cinta kepadaku. Nah, di sini juga memiliki dua arti. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, seperti contoh yang tadi, atau kita mencintai Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa mencintai keluarga Nabi Muhammad sebagai bukti mencintai Nabi Muhammad SAW. Lah terus yang jadi pertanyaan, siapa keluarga Nabi? Karena banyak ahli tafsir berbeda pendapat dalam makna keluarga Nabi SAW. Ada yang mengatakan keluarga Nabi itu yang dimaksud adalah istri-istrinya Nabi. Ada yang berpendapat keluarganya Nabi itu kerabatnya Nabi laki-laki, seperti keluarganya Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Keluarganya itu semuanya itu adalah keluarga Nabi SAW. Tapi pendapat yang paling kuat, keluarga Nabi yang dimaksud adalah Ahlul Bait, yang dimaksud adalah selain Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain beserta keturunan-keturunannya. Mereka yang bernasab kepada mereka itu adalah Ahlu Baitin Nabi SAW. Maka mencintai keluarganya Nabi sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW, atau untuk mendapatkan cintanya Nabi SAW. Lah tiga hadis ini memberikan pemahaman kepada kita. Yang pertama, bahwa wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada yang kita inginkan. Ya. Kita mencintai Allah, kita juga cinta harta. Tapi mana yang lebih kita utamakan? Apakah cinta kepada Allah atau cinta kepada harta? Cinta kepada Allah. Buktikan. Misal pas pengajian jamnya ada panggilan pekerjaan. Jadi pas panggilan pekerjaan dengan pas jadwalnya pengajian. Kira-kira pekerjaannya yang ditunda apa pengajiannya yang ditunda? Pekerjaannya yang ditunda. Ya dipecat karo jeragane. Kan repot kalau gitu ya. Engko alasannya lah terus saya nanti kerja apa? Masa harus jadi pekerja pabrik? Masa harus jadi pegawai? Kita bisa kerja dengan apapun, apalagi zaman yang modern. Di iso kerja wisan ya. Buka HP online selesai kerja. Enggak harus ikut orang. Lah kalau sudah seperti itu, gimana kita posisi kita? Kalau kita mengaku cinta Allah, ya kita maaf panggilan pekerjaan kalau mau ditunda habis isya monggo, kalau nggak mau ya sudah tinggal. Saya pengajian. Tapi kira-kira ada yang seperti itu? Paling Senin maneng kan ono pengajian. Senin maneng si ono lek si urip. Kalau masih
hidup. Nah, itu kan bukti kalau kita ini mana cinta kepada Allah atau cinta kepada harta. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa kita benar-benar cinta Allah atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad, mau nggak mau, kalau kita mengaku mencintai Allah, maka kita harus mencintai Nabi Muhammad. Karena Allah mencintai Nabi. Yang ketiga, mencintai keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai keluarga Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dia mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, Kul la as'alukum alaihi ajra. Katakan Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, aku tidak meminta kepada kalian bayaran. Nabi Muhammad mengajarkan tata cara hidup yang terbaik, baik segi dunia maupun akhirat. Kemudian Nabi Muhammad dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat, khususnya di hari kiamat saat tidak ada pertolongan yang hanya bisa menolong Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak butuh apapun, gak butuh dibayar, gak butuh apapun, kecuali hanya satu yang diminta oleh Nabi Muhammad. Satu saja yang diminta oleh Nabi Muhammad, apa itu? Al-mawaddata fil qurba. Illa al-mawaddata fil qurba. Yang diminta oleh Nabi Muhammad adalah cinta kepada keluarga Nabi. Wis cukup. Ketika kalian mencintai keluarga Nabi Muhammad, itu cukup sebagai balasan untuk apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad untuk kita. Apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad untuk kita, cukup itu saja. Lah, itu dibuktikan langsung oleh Sayyidina Abu Bakar. Dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar secara langsung. Beliau mengatakan, urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Perhatikan Nabi Muhammad itu pada keluarganya. Artinya kalau kalian memperhatikan keluarga Nabi Muhammad, baik kehidupan dunianya ataupun akhlaknya, mendidik akhlaknya atau membantu ekonominya dan lain sebagainya. Artinya saat ada keluarga Nabi itu membutuhkan bantuan, kita bantu, maka seakan-akan kita membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita membantu keluarganya, kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Wah, enak wis. Ibarat kenal orang dalam. Kalau buat SIM itu kenal orang Polres. Kalau buat SIM kenal orang Polres. Kalau buat kakak kenal orang di Spinduk. Enak semuanya, gampang, gak sulit, gak antri, cepet prosesnya. Kenapa? Kenal orang dalam. Lah kalau kenal dengan Nabi Muhammad, orang dalamnya surga, bahkan haram surga kecuali dimasuki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkataan yang lain, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, la an asila garabata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam khairun min an asila garabati. Aku menyambung silaturahim dengan keluarganya Nabi itu lebih baik daripada aku menyambung tali silaturahimku. Jadi lebih mendahulukan kerabatnya Rasulullah daripada kerabatnya sendiri. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan berlanjut dari sahabat ke tabi'in, ke tabi'in sampai hari kiamat kelak, banyak orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka akan dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit daripada makna hadis ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, sehingga kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.